Kalau kamu adalah muda-mudi yang susah bergaul, suka menyendiri, lebih mudah nyari musuh daripada nyari temen, mungkin kamu harus nonton film satu ini. Siapa tahu ternyata di balik sifatmu itu terdapat kekuatan supranatural seperti dalam kisah series yang akan kita bahas ini. Assalamualaikum, apa kabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan senantiasa baik. Menjadi film dengan penayangan sebanyak 341 juta jam tayang pada minggu pertamanya, rasanya sayang sekali kalau saya melewatkan serial Wednesday ini. Serial ini menceritakan kisah seorang remaja yang cerdas, sarkastik, dan sedikit tak berperasaan yang menyelidiki serangkaian peristiwa di sekolah barunya, yang mungkin ada kaitannya dengan peristiwa yang menimpa kedua orang tuanya dan leluhurnya. Well, tanpa berlama-lama lagi, ambil posisi ternyaman kalian, biarkan saya menemani waktu istirahat kalian, dan inilah alur cerita film Wednesday. Kita sampai pada sekolah SMA Nancy Reagan. Wednesday Addams memasuki sekolah sambil bergumam dalam hatinya, bertanya-tanya siapa yang mempunyai ide gila telah mengumpulkan ratusan remaja di sekolah kekurangan dana dengan pengelola orang tua yang impiannya telah lama pupus. Semua mata memandang sinis pada Wednesday. Saat Wednesday membuka sebuah loker, dia mendapati adiknya sedang terikat dengan mulut tersumpal buah apel. Dia bertanya pada adiknya, siapa pelakunya? Adiknya menjawab tak tahu karena kejadiannya sekelebat begitu saja. Namun saat Wednesday menyentuh tangan adiknya, tiba-tiba dia menerawang kejadian yang telah menimpa adiknya. Dia menahan diri untuk tidak bercerita pada adiknya tentang kemampuannya yang bisa menerawang belakangan ini. Dia berlalu pergi meninggalkan adiknya untuk mengurus kejadian yang baru saja menimpa adiknya. Wednesday sampai di tepi kolam renang. Kedua tangannya tampak membawa 2 bungkus ikan. Sementara di dalam kolam renang sedang terdapat banyak siswa laki-laki yang sedang melakukan olahraga. Dengan tatapan yang penuh misterius, Wednesday mengatakan bahwa hanya dia yang boleh menyiksa adiknya. Tak lama berselang, dia melepaskan 2 bungkus plastik yang berisi ikan-ikan predator ke dalam kolam renang. Ikan-ikan ganas itu segera meluncur mencari mangsanya. Sementara para siswa laki-laki yang berada di dalam kolam renang berenang keluar kolam untuk menghindari ganasnya ikan tersebut. Namun sayang, 2 orang siswa dilaporkan meninggal dalam kejadian ini. Ini The Addams Family, Adam Gomez dan Morticia, ayah dan ibu Wednesday. Mereka sedang mengantar Wednesday menuju Nevermore Academy, sekolahnya yang baru. Orang tuanya menganggap sekolah ini sangat cocok dengan karakter dan kepribadian Wednesday. Nevermore Academy adalah tempat di mana ayah dan ibunya bersekolah dulu, dan di sanalah cinta mereka bersemi. Mobil yang Wednesday tumpangi berpapasan dengan sebuah mobil yang berhenti di tepat di samping pelakat sekolah Nevermore. Pria yang menumpang mobil ini sudah diperingatkan oleh ibu-ibu pengemudi untuk berhati-hati di kawasan ini. Tapi pria ini malah menganggap peringatan ini dengan sebelah mata. Baru beberapa saat pria ini duduk di sana, tiba-tiba dia diserang oleh sesuatu yang mengerikan. Sementara itu, keluarga Adam Gomez sudah sampai di Nevermore Academy. Mereka bertiga berada di ruangan Larissa Wims, si tangan besi yang menjadi kepala sekolah Nevermore Academy. Oh ya, meski dia bernama Wednesday, dia tidak terlahir di hari Rabu, melainkan lahir di hari Jumat tanggal 13. Morticia sendiri menjelaskan jika nama Wednesday diambil dari lirik lagu anak-anak favoritnya yang berjudul Anak Hari Rabu Dirundung Duka. Keluarga yang aneh. Wims adalah teman sekamar Morticia sewaktu mereka sama-sama masih di sekolah ini. Wims sedikit heran saat melihat riwayat pendidikan Wednesday yang sudah pindah sebanyak 8 kali dalam 5 tahun terakhir. Wednesday berdalih bahwa tak ada sekolah yang kuat menampungnya selama ini. Karena pertimbangan nilai dan kedekatan keluarga Adam Gomez dan Nevermore, Wednesday bisa diterima di sekolah ini meski ini masih tengah semester. Sekolah ini juga bekerjasama dengan psikoterapi di kota Jericho. Wims mengantar Wednesday ke asrama tempat ia tinggal. Asrama ini dulu juga tempat ibunya tinggal semasa bersekolah di sana. Ini adalah Enid Sinclair, teman sekamar Wednesday. 2 gadis remaja yang tampak berbeda. Enid yang colorful dan Wednesday yang alergi warna. Enid mengantar Wednesday menuju ruang tata usaha untuk mengambil seragam dan kartu studinya. Enid menjelaskan bahwa Nevermore adalah tempat di mana orang buangan, orang aneh, monster, dan orang-orang marginal bersekolah. Di Nevermore Academy terdapat 4 kelompok sosial utama. Kelompok taring, bulu, batu, dan sisik. Enid menjelaskan banyak hal tentang Nevermore, karena dia adalah ratu gosip di Nevermore. Enid juga menyarankan Wednesday untuk mendaftar Instagram, Snapchat, dan TikTok. Tapi Wednesday menolak permintaan Enid dengan mengatakan jika media sosial itu jurang beracun penuh afirmasi kosong. Adam Gomez selalu saja punya panggilan kesayangan untuk Wednesday. Kali ini ayahnya memanggilnya dengan panggilan si perangkap maut.
Meski keluarga ini terlihat gotik di luar, tapi sesungguhnya mereka sangat romantik di dalam. Ibunya tahu Wednesday akan mencoba kabur dari sekolah ini. Meski begitu, dia sangat yakin cepat atau lambat Wednesday akan menyukai Nevermore. Sesaat sebelum ayah ibunya pergi, ibunya memberi hadiah sebuah kalung berinisial nama mereka, W dan M. Di dalam mobil, Gomez meminta Morticia agar tak bersedih karena telah berpisah dengan anaknya untuk beberapa waktu. Dia meyakinkan Morticia bahwa mereka tidak akan meninggalkan Wednesday sendirian di sana. Dan ini adalah Thing, si tangan berjalan yang akan menemani Wednesday selama berada di Nevermore. Pria yang tadi diserang oleh sesuatu yang masih misterius itu telah ditemukan oleh Sheriff dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya terpisah menjadi beberapa bagian. Ini sangat mengerikan sekali. Dalam perbincangan ini, Sheriff mengatakan bahwa pelakunya pasti bukan manusia. Dia yakin kejadian yang sudah terjadi beberapa kali ini ada hubungannya dengan Nevermore Academy. Hanya saja mereka belum mengantongi buktinya. Wednesday, si paling black and white, membagi wilayah kamarnya menjadi dua. Dia mengatakan sisi tempat Enid berada justru terlihat seperti muntahan pelangi. Wednesday juga menulis sebuah novel. Dalam satu hari, dia meluangkan waktu untuk menulis novelnya menggunakan mesin ketik jadul kesayangannya. Saat Enid dan Wednesday terlibat sebuah perdebatan, tiba-tiba datang ibu asrama mereka, Marilyn Thornhill. Dia masuk untuk memberi hadiah sebuah dahlia hitam pada Wednesday sebagai ucapan selamat datang di Nevermore. Wednesday mendatangi sekelompok siswa yang sedang berlatih anggar. Tanpa sepengetahuan Wednesday, Thing diam-diam mengikutinya. Setelah berhasil menjatuhkan Rowan, Bianca ditantang oleh Wednesday untuk bertanding anggar. Tantangan diterima Bianca. Poin pertama untuk Wednesday. Tak berselang lama, poin untuk Bianca. Sepertinya pertandingan ini berjalan imbang. Tapi bukan Wednesday namanya kalau tidak melakukan hal-hal yang memacu adrenalin. Untuk poin penentuan, dia meminta pertandingan dilakukan dengan ala militer, tanpa topeng penutup kepala. Dan siapa yang berhasil meneteskan darah lawannya pertama kali, dialah pemenangnya. Meski pertandingan berjalan seimbang, akhirnya Bianca berhasil menggores luka di pelipis Wednesday. Itu artinya Bianca yang menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Sesaat setelah keluar dari gedung sekolahnya, Wednesday hampir tertimpa sebuah patung yang terjatuh dari atas gedung. Beruntung dia diselamatkan oleh Xavier. Xavier mengatakan agar Wednesday tak kesal, anggap saja pertolongan ini sebagai balas budinya. Wednesday sedikit bingung mendengar kalimat itu. Xavier bercerita bahwa dulu saat mereka masih berusia 10 tahun, Wednesday pernah menyelamatkan Xavier saat bersembunyi di dalam peti mati ibu baptisnya, sehingga Xavier tidak ikut dikremasi bersama ibu baptisnya. Wednesday terlihat tersenyum mengingat hal itu. Saat sedang asik mengetik, dia merasa ada sesuatu yang aneh di ranjangnya. Perlahan dia datangi ranjangnya dan di sana dia bertemu Thing. Wednesday mengintimidasi Thing agar dia mau mengaku kalau dia adalah mata-mata suruhan ayah ibunya. Wednesday juga mengultimatum Thing agar dia setia dan patuh pada Wednesday, atau dia akan dikurung sampai akhir semester. Misi pertama mereka adalah kabur dari Nevermore. Wims mengantar Wednesday menuju kantor Dr. Kinwood, psikoterapi yang akan mendampingi para murid di Nevermore. Seperti obrolan Wednesday dengan orang-orang yang lain, obrolan dengan Dr. Kinwood juga berjalan tidak ramah dan cenderung kaku. Dr. Kinwood bertanya, apakah 3 novel karangan Wednesday pernah diterbitkan? Wednesday menyampaikan bahwa editor penerbit itu sejenis makhluk berbasis rasa takut yang picik. Editor itu menyebut bahwa naskah Wednesday tidak waras dan menyarankannya untuk datang ke psikiater. Wednesday mengucapkan terima kasih atas saran editor itu. Dan inilah ucapan terima kasih ala Wednesday. Di tengah-tengah interview, Wednesday meminta izin untuk pergi ke toilet. Tapi ternyata ini hanyalah akal-akalan Wednesday agar bisa kabur dari tempat itu. Ya, dia kabur dari sesi konsultasi ini. Saat berusaha meninggalkan kantor Dr. Kinwood, dia tak sengaja bertabrakan dengan kakek-kakek yang membawa buah. Dalam terawangannya, dia melihat kakek-kakek itu tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Selain hobi membuat orang lain kesal, sepertinya Wednesday juga memiliki hobi mengagetkan orang. Saat dia memesan espresso, ternyata mesin espressonya sedang rusak. Penjaga kedai mengaku tak bisa memperbaikinya karena manual book menggunakan bahasa Italia. Penjaga kedai ini bertanya kepada Wednesday, kenapa dia tidak memesan Uber saja? Karena di Jericho tidak ada taksi konvensional. Wednesday menjelaskan bahwa dia tidak memiliki ponsel.
Dia tak mau menjadi budak teknologi. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Tyler ini menawarkan jasa pada Wednesday untuk mengantarnya ke stasiun terdekat setelah shift pekerjaannya berakhir. Dr. Kinwood akhirnya menyadari jika Wednesday sudah tidak ada di kantornya. Saat Wednesday tengah menunggu shift Tyler berakhir, dia didatangi oleh 3 pemuda yang bekerja di dunia ziarah. Perkenalan ini juga berjalan tidak ramah. Perkenalan berakhir dengan skor Wednesday 1, 3 pemuda 0. Tak lama berselang datanglah Sheriff Galpin ke kedai itu. Setelah mendengar nama belakang Wednesday, dia menyampaikan bahwa seharusnya ayah Wednesday dipenjara karena sebuah kasus pembunuhan. Dalam perjalanan pulang ke Nevermore, Wednesday dan Wims melihat sebuah kecelakaan mobil. Meski belum melewatinya, dia menyampaikan pada Wims kalau pria dalam mobil itu telah tewas dengan leher yang patah. Wims sedikit heran dengan hal ini. Wednesday nampak bermain silo sendirian di depan kamarnya. Dia hanyut dalam permainan silo itu. Lantunan silo masih terus terdengar. Nampak Rowan sedang mengambil sebuah buku dan merobek satu halaman dari buku itu. Tyler sedang membuka berkas-berkas catatan kepolisian. Sementara Sheriff Galpin sedang melihat peta lokasi korban penyerangan di kota Jericho. Xavier yang sedang membuat mural pun terdiam sejenak saat mendengar gesekan bow pada senar silo milik Wednesday. Marion Thornhill yang sedang menyuapi tanaman karnivoranya juga tersenyum tipis mendengarnya. Sementara Larissa Wims tampaknya begitu menikmati permainan Wednesday. Setelah permainan silo berakhir, hati Wednesday masih saja gusar. Baginya, ada yang janggal di tempat ini. Wednesday bertanya pada Enid, mengapa ia tak berubah wujud? Padahal, sekarang adalah bulan purnama. Enid bercerita bahwa keahliannya mentok dimunculin kuku yang colorful itu. Dia tak bisa berubah wujud dan menjadikannya manusia serigala yang terasing. Dia takut akan mati sebatang kara. Enid menganggap Wednesday sebagai penghibur yang payah. Wednesday bercerita seminggu setelah Halloween dia mengajak Nero, kalajengking kesayangannya, untuk jalan-jalan sore. Tapi mereka diserang oleh sekelompok anak laki-laki. Nero tewas dilindas sepeda anak laki-laki itu. Salju turun bersamaan dengan prosesi penguburan Nero. Wednesday kecil menangis bersedih. Tyler terkejut saat Ting masuk ke kamarnya. Ting membawa pesan Wednesday untuk segera menghubunginya. Wednesday membahas rencana kaburnya pada festival panen akhir pekan ini. 3 pemuda yang beberapa hari lalu dikalahkan oleh Wednesday rupanya masih ingin balas dendam. Tyler dan Wednesday mencoba mencari jalan lain. Wednesday tak sengaja menabrak Rowan yang sedang berjalan. Dalam terawangannya, dia menyaksikan serentetan kejadian mengerikan termasuk kematian Rowan. Wednesday mengikuti Rowan yang berjalan menuju tengah hutan. Di tengah hutan, justru Rowan berusaha membunuh Wednesday, karena halaman buku yang Rowan sobek itu adalah gambaran Wednesday dalam ramalan ibunya 25 tahun yang lalu. Rowan berdalih akan menyelamatkan banyak orang dengan membunuh Wednesday. Belum juga Rowan berhasil membunuh Wednesday, dia sudah diterkam oleh monster mengerikan hingga tewas mengenaskan. Wednesday sangat terkejut menyaksikan hal itu. Ibu Wednesday melakukan panggilan video melalui bola kristal ajaib. Saat ayahnya bertanya tentang kabarnya di minggu pertamanya ini, dia menjawab bahwa sepertinya dia akan betah di tempat ini. Dia mulai tertarik mencari tahu lebih dalam tentang pertanyaan-pertanyaan yang mulai menghantui kepalanya. Mayat Rowan tak berhasil ditemukan. Tak ada jejak kaki, darah, atau tanda perlawanan di sana. Wims tersinggung saat Sheriff Galpin mengatakan bahwa monster yang menyerang Rowan adalah salah satu siswa Nevermore. Wims masih berasumsi bahwa Rowan kabur setelah mendapat serangan. Sementara Sheriff bertanya pada Wednesday mengapa dia bisa bersama Rowan di hutan malam itu. Wednesday mengaku mendengar suara saat terjadi serangan itu. Wims memberi kesempatan pada Wednesday dan Sheriff berbicara empat mata selama 5 menit. Karena TKP yang bersih membuat Wednesday yakin bahwa ada yang sengaja menutupi kematian Rowan. Sheriff yang awalnya meremehkan analisa Wednesday akhirnya tak bisa menyangkal saat Wednesday mengatakan mereka sama-sama tahu ada monster yang sedang berkeliaran di Jericho. Pembicaraan Wednesday dan Sheriff terhenti saat bawahan Sheriff menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Rowan terlihat masih hidup dan baik-baik saja. Lalu siapa yang kemarin diserang monster di depan mata Wednesday? Setelah kemunculan Rowan secara tiba-tiba, banyak orang yang menganggap Wednesday mengarang cerita atas kematian Rowan. Tak terkecuali Dr. Kinwood. Setelah keluar dari kantor Dr. Kinwood, Wednesday bertemu dengan Tyler.
Sepertinya hanya Tyler yang mempercayai perkataan Wednesday perihal kematian Rowan. Wednesday menemui Enid untuk mencari tahu tentang sosok Rowan. Enid mengatakan bahwa Rowan adalah penyendiri yang aneh. Ia juga meminta Wednesday untuk bertanya pada Xavier, teman sekamar Rowan. Setelah Wednesday menemukan sebuah logo pada gambar yang disobek Rowan, dia bermaksud mendatangi Rowan. Tapi karena tak berhasil bertemu Rowan, dia bergegas menemui Wims. Wims mengatakan bahwa Rowan sudah dikeluarkan dari sekolahan, dan kereta yang akan ia tumpangi berangkat sore ini. Wims mulai menyadari bahwa Wednesday memiliki kemampuan menerawang. Kemampuan yang sama juga dimiliki oleh ibunya saat ia berusia semantaran dengan Wednesday. Wednesday memerintahkan Things untuk terus mengawasi Rowan. Sementara itu, Wednesday berkeliling mendatangi kelompok ekstrakurikuler yang akan ia pilih nanti. Setelah mendatangi Bianca dengan kelompok musiknya, dia mendatangi Xavier yang sedang berlatih panahan, sambil sesekali menanyakan perihal Rowan. Xavier menunjukkan kemampuan memanahnya yang tidak seberapa itu, bahkan dibandingkan dengan Wednesday yang belum bergabung di klub panahan dia. Wednesday kemudian mendatangi Eugene di peternakan lebahnya. Eugene adalah satu-satunya siswa di kelompok ini. Dia menjelaskan banyak hal tentang lebah pada Wednesday. Tapi rupanya Wednesday tak begitu tertarik dengan tema penjelasan Eugene ini. Ia bergegas mengejar Rowan yang terlihat akan segera pergi. Ia bertanya mengapa Rowan mengatakan bahwa Wednesday adalah orang yang akan menghancurkan Nevermore. Tak mendapat jawaban apa-apa dari Rowan, Ting terus mengikuti Rowan yang sedang menuju stasiun. Terlihat Rowan sedang menuju sebuah toilet. Ting berusaha mengejar Rowan, tapi Ting kehilangan jejaknya karena yang keluar dari toilet justru seorang pria dewasa yang tak tahu ia siapa. Seorang pria yang keluar dari toilet tadi ternyata adalah Wims yang sedang menyamar. Itu artinya dialah Rowan yang datang pagi ini di Nevermore. Wednesday menginterogasi Ting yang telah kehilangan jejak Rowan. Dari sudut lain, Bianca melihat Wednesday tampak sedang berbicara dengan tanaman karnivora yang ada di depannya. Xavier menunjukkan kemampuannya dalam menggerakkan sebuah gambar. Tapi ini tak cukup membuat Wednesday kagum. Di kelas pertamanya bersama Marilyn, Wednesday sudah menunjukkan kemampuan akademiknya saat membahas tanaman anggrek hantu. Jelas persaingannya bersama Bianca masih akan terus berlanjut. Wednesday mendatangi Enid, dia membutuhkan bantuannya. Tapi Enid tampak kesal karena perlakuan Wednesday yang telah mengabaikan Ting. Enid meminta Wednesday untuk meminta maaf pada Ting. Wednesday tahu Ting sedang merajuk, tapi urusan bersama Ting harus segera diselesaikan agar Enid mau membantu Wednesday. Urusan bersama Ting beres. Sementara Enid menyamar menjadi dia, Wednesday menuju hutan tempat di mana Rowan dibunuh. Tyler tiba-tiba muncul, membekap mulut Wednesday agar tak terdeteksi Elvis, anjing pelacaknya Sheriff Galpin. Tyler bertanya perihal kejadian di malam festival itu. Wednesday mengatakan heran mengapa monster itu justru menyelamatkannya dari Rowan. Ini yang membuat Wednesday semakin penasaran. Wednesday menemukan kacamata Rowan. Sesaat setelah memegang kacamata itu, dia menerawang kejadian sebelum jatuhnya patung yang sempat akan menimpanya tempo hari. Dalam peterawangannya, dia melihat Rowan sedang bersih tegang dengan Xavier. Tak hanya itu, dia juga terus melihat buku berwarna ungu dengan judul Nightshade Society dalam beberapa kali penerawangannya. Bersama Ting, dia mencoba mencari buku itu di perpustakaan Nevermore, tapi hasilnya nihil. Marilyn juga tak dapat membantunya. Dia hanya mengetahui bahwa yang Wednesday tunjukkan itu adalah simbol dari Nightshade Society. Marilyn menawarkan diri jika sewaktu-waktu Wednesday membutuhkan teman untuk bicara. Xavier baru saja sampai di kamarnya. Dia tak tahu jika Wednesday bersama Ting diam-diam menyelinap ke kamarnya untuk mencari petunjuk soal kematian Rowan. Xavier memang gemar melukis, namun Wednesday tak menyangka jika potretnya menjadi salah satu objek lukisan dia. Wednesday terus mencari sampai akhirnya dia melihat sesuatu yang tidak wajar pada lantai di bawah tempat tidur Rowan. Di sana dia menemukan sebuah topeng. Belum sempat Wednesday keluar dari kamar itu, Xavier sudah keluar dari kamar mandi. Ditambah lagi kedatangan Bianca memaksa Wednesday harus bersembunyi bersama Ting di bawah tempat tidur Xavier. Bianca adalah mantan kekasih Xavier. Dia mempertanyakan mengapa Xavier tidak lihat begitu mendambakan Wednesday Addams. Sekembalinya Wednesday dari kamar Xavier, dia mendapat Enid sedang menangis di kamarnya. Dia bersedih karena Yoko tidak bisa ikut puckup besok karena dia sakit. Wednesday meyakini Enid untuk tetap tenang karena dia akan ikut dalam perlombaan itu. Enid sudah menyiapkan kostum khusus untuk Wednesday. Kostum yang tentu akan disesuaikan dengan karakter Wednesday.
Edgar Allan Poe Cup akan segera dimulai. Semua peserta boleh melakukan apa saja untuk meraih kemenangannya, karena dalam pertandingan ini tidak ada aturan bakunya. 4 tim sudah mulai melaju. Di seberang sana tampak seorang siswa laki-laki terjun ke dalam air setelah mendapat isyarat dari Bianca. Tim Enid mendapat serangan pertama dari tim lawan. Beruntung itu bisa dihindari dengan cukup mudah. Siswa laki-laki yang mendapat isyarat dari Bianca tadi adalah Siren yang membantu Bianca menyingkirkan lawan-lawannya. Satu tim lawan berhasil disingkirkan. Wednesday yang menyadari keberadaan Siren itu segera memerintahkan Ting untuk melemparkan jala. Tim Xavier sampai terlebih dahulu, disusul tim Wednesday dan Bianca. Ting mendapat tugas kembali untuk mengalihkan perhatian tim lawan. Wednesday terus berlari untuk mengambil sebuah bendera. Tapi saat dia berhasil mengambil bendera itu, dia justru pingsan karena mendapat sebuah penerawangan. Kali ini dalam penerawangannya dia melihat sosok perempuan yang mirip dirinya. Sosok itu mengatakan, "Kaulah kuncinya." Kedatangan Bianca membangunkan Wednesday dari pingsannya. Pertandingan menyisakan 2 tim antara tim Wednesday dan tim Bianca. Percobaan pertama tim Wednesday untuk menyingkirkan tim Bianca gagal karena Siren yang tadi terperangkap jala sudah lepas dan kini berusaha mengempaskan perahu Wednesday. Beruntunglah ada Ting. Dia bergegas masuk ke dalam air dan memberi bau mentah muka si Siren. Tim Wednesday berhasil keluar menjadi pemenang. Bianca tampak kesal melihatnya. Hal paling menyebalkan saat seorang anak berprestasi adalah dia selalu berada di bawah bayang-bayang prestasi dan pencapaian orang tuanya. Wednesday berpikir bahwa Nevermore masih memiliki teka-teki yang ia belum pecahkan. Dan tak butuh waktu lama, dia mulai memecahkan satu teka-teki tentang cara untuk masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia milik Nextset Society. Di sana dia juga menemukan buku yang sebagian halamannya telah disobek oleh Rowan. Tapi sesaat setelah itu, Wednesday ditangkap oleh kelompok Night Society yang ternyata beranggotakan teman-temannya sendiri. Dia menjelaskan dia ke sana untuk melacak watermark pada potongan gambar yang Rowan bawa. Ayah ibunya Wednesday dulu juga tergabung dalam kelompok ini. Wednesday berlalu pergi sambil mengatakan bahwa perilaku amatir mereka mencoreng citra penculikan. Benang petunjuk kasus ini sangat banyak, hingga cukup untuk membuat sebuah kafan. Namun teka-teki bagaimana Rowan bisa bangkit dari kematiannya masih belum terpecahkan. Dia terus berpikir bagaimana bisa dia bersama bersiarah di hari kehancuran Nevermore. Wim secara khusus meminta Wednesday untuk bermain cello mendampingi drum band SMA Jericho pada peresmian patung Joseph Rexton di alun-alun kota. Wednesday menunjukkan buku yang ia bawa dari perpustakaan Exit pada Xavier. Xavier mengatakan sobekan buku itu pernah dia lihat beberapa hari sebelum festival panen. Xavier juga heran mengapa Wednesday bisa ada di buku yang sudah berusia 30 tahun itu. Wali kota meminta Sheriff untuk tak terlalu melibatkan Nevermore dalam beberapa kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, karena kota Jericho sangat bergantung pada pendanaan dari sekolah itu. Setelah sambutan sederhana dari Pak Wali Kota, para siswa menuju tempat kerja bakti sesuai dengan bagian yang mereka dapat. Wednesday bertukar tempat dengan Enid. Enid tak menolak, karena di toko barang antik dia bisa seharian bersama Ajax. Bersama pemandu tempat itu, Wednesday dan teman-temannya ditunjukkan beberapa tempat yang berhubungan dengan berdirinya kota Jericho di masa lalu. Enid dan Ajax tampak terheran-heran bagaimana bisa hewan-hewan yang telah mati ini diawetkan dan berada di tempat itu. Penjaga tempat itu mengatakan bahwa ada seniman lokal yang memungutnya di jalan raya dan membawanya ke tempat ini. Sementara Enid dan Ajax menyisir rambut-rambut hewan yang telah diawetkan, Wednesday menjadi volunteer di toko permen. Wednesday menjelaskan secara singkat bagaimana fudge ini dibuat dari biji kakao, diperoleh dari penduduk asli Amazon yang tertindas dan keuntungannya akan disumbangkan untuk mendukung manipulasi sejarah Amerika yang menyedihkan ini. Tentu saja mendengar penjelasan itu, selera makan para pengunjung menjadi hilang. Penjual yang aneh. Food yang masih banyak dihabiskan oleh Eugene, hingga datanglah 3 gerombolan pemuda yang mengganggu Eugene. Para pemuda ini belum melakukan apa-apa. Eugene sudah memuntahkan semua food yang ia makan barusan ke arah para pemuda tadi. Menjijikkan sekali. Pemuda ini marah dan bermaksud menghukum Eugene di sebuah replika alat pasung. Hingga datanglah Wednesday menyelamatkan Eugene. Eugene tersenyum kagum dengan pembelaan Wednesday. Nampak wali kota berbicara bersama Wims di sebuah kedai.
Pada kesempatan kali ini, Wims juga memperkenalkan Marilyn Thornhill sebagai guru Normie pertama di Nevermore. Wednesday sedang membersihkan sisa-sisa kotoran di baju Eugene. Dia juga mengajak Eugene untuk membantunya menyelidiki rumah pertemuan Crackstone. Eugene menjaga pintu dari luar dan Wednesday masuk ke dalam rumah pertemuan itu. Di sudut ruangan, Wednesday melihat sebuah lukisan yang terdapat potret seorang gadis yang membawa buku hitam yang pernah ia temui dalam sebuah penerawangannya. Nyonya Arlene menanyakan keberadaan Wednesday pada Bianca karena tak melihat keberadaan Wednesday di tempat itu. Wednesday telah menemukan buku yang ia cari, namun ternyata bukunya palsu. Nyonya Arlene akhirnya menemukan Wednesday bersama Eugene. Sebelum memindah tugaskan Wednesday dan Eugene ke bagian pengaduk Fudge, Nyonya Arlene mengatakan bahwa buku yang asli telah dicuri pada saat sidang penyihir berlangsung. Seorang pria yang tampak seperti gelandangan mengambil sebuah kamera tanpa sepengetahuan Enid dan Ajax. Untuk pertama kalinya, Enid dan Ajax terlibat dalam obrolan yang lebih panjang dari biasanya. Mereka membuat sebuah janji untuk bertemu di belakang greenhouse malam ini. Enid tampak sangat senang dengan rencana kencan kali ini. Wednesday mengunjungi tempat Xavier. Kedatangannya dia di sana untuk bertanya pada Tyler tentang lokasi asli rumah pertemuan peziarah yang ada di tahun 1600-an. Tyler menunjukkan posisi tempat yang Wednesday cari. Dia mengatakan bahwa di sana sering dibuat tinggal para pecandu dan gelandangan. Tyler menawarkan diri untuk mengantar Wednesday ke tempat itu setelah shiftnya berakhir, tapi tawaran itu Wednesday tolak. Wednesday berangkat sendiri menuju lokasi reruntuhan rumah pertemuan peziarah. Di sana dia bertemu dengan seorang gelandangan. Gelandangan ini lari terbirit-birit setelah diusir oleh Ting. Wednesday mendapat penerawangan kembali saat ia menyentuh salah satu bagian dari reruntuhan itu. Dalam penerawangannya, dia melihat sekelompok orang sedang berkumpul dan meneriaki seorang gadis perempuan. Gadis ini adalah gadis yang pernah hadir di perawangan Wednesday sebelumnya. Gadis ini bernama Goody Adams. Dia dinyatakan bersalah oleh mereka dan harus mendapat hukuman. Dia dianggap sebagai penyihir, pengguna ilmu hitam, dan kekasih Lucifer. Karena dosa-dosanya, dia harus dihukum malam ini juga. Goody Adams membela diri bahwa ia tak bersalah. Joseph Crackstone lah yang seharusnya diadili karena telah merampas tanah dan merenggut nyawa orang-orang yang tak bersalah di sana. Joseph Crackstone murka dan membakar Goody Adams bersama semua outcaster di tempat itu. Goody Adams terlihat berlari dari tempat itu setelah ibunya memintanya untuk menyelamatkan diri dan membalaskan dendam mereka. Wednesday mengikuti Goody Adams. Goody Adams mengatakan bahwa dia tak akan berhenti sampai mereka semua binasa. Wednesday terbangun setelah ia dikagetkan oleh kedatangan Joseph Crackstone dalam penerawangannya. Wednesday dikagetkan oleh kehadiran sebuah monster. Wednesday mengejarnya, tapi dia kehilangan monster itu. Jejak kaki monster itu perlahan berubah menjadi jejak kaki manusia. Tiba-tiba muncullah Xavier di sana. Xavier bertanya pada Wednesday mengapa ia keluar sendirian. Wednesday mengatakan bahwa ia ingin menyelidiki Crackstone dan kaitannya dengan semua ini. Menurut Xavier, meski Joseph Crackstone adalah bajingan yang sadis, tapi itu sudah tak relevan untuk saat ini. Xavier menganggap Wednesday menciptakan narasi sendiri di kepalanya. Meski begitu, Wednesday yakin bahwa apa yang dikatakan Rowan benar, akan ada petaka di Nevermore, dan Wednesday lah yang harus menghentikannya. Wednesday hadir di tempat peresmian patung Joseph Crackstone. Dia mengakui bahwa tatapan mata Joseph Crackstone membuatnya takut. Ting juga hadir di sana. Sepertinya mereka sudah memiliki sebuah kejutan. Wali kota memberi sambutan sebelum peresmian patung Joseph Crackstone. Saat alunan musik drum band mulai dimainkan, diam-diam Ting mulai menyelinap di antara para penonton. Ting menyalakan korek api dan melemparkannya. Api terus berjalan hingga masuk ke dalam kolam renang tempat patung Joseph Crackstone berdiri. Semua orang panik ketakutan, sementara semua orang berlari ke sana kemari mencari tempat yang aman. Wednesday terus memainkan permainan silunya tanpa henti. Dia sangat menikmati situasi ini. Wims mengerti bahwa ini semua adalah ulah dari Wednesday. Wims marah besar pada Wednesday. Dia mengatakan bahwa wali kota dan semua orang murka atas apa yang dilakukan Wednesday. Wednesday tetap tenang menjawab percakapan itu. Dia bersumpah demi mendiang kalajengkingnya, bukan dialah pelaku pembakaran itu. Ya, bukan dia memang, tapi Ting yang melakukan. Wednesday bertanya pada Wims mengapa dia ikut menutupi sejarah sebenarnya tentang Outcaster dan kisah Joseph Crackstone. Wims menganggap ini peluang untuk mendapat keuntungan dan memulai era baru orang biasa dan Outcaster.
Meski kenyataannya tak ada perubahan yang berarti sejak arah Crackstone, mereka tetap dibenci, hanya disamarkan dengan basa-basi dan senyuman. Di reruntuhan rumah pertemuan si peziarah, gelandangan tadi terlihat sedang membetulkan kamera yang ia curi dari toko barang antik. Tiba-tiba dia mendapat serangan yang brutal dari sebuah monster. Kameranya sempat menangkap beberapa gambar monster itu. Ini tanpa kebingungan, dia terus bertanya pada Wednesday yang sedang mengetik tentang baju mana yang cocok untuk ia gunakan saat kencan bersama Ajax. Sebelum mandi, tak lupa Ajax menutup cermin di kamar mandinya menggunakan handuk. Tapi sayang handuknya terjatuh, dan Ajax membeku karena ular-ular yang ada di kepalanya melihat dirinya di cermin. Enid semakin cemas menunggu kedatangan Ajax. Ia tak tahu jika Ajax sedang membeku untuk sementara. Dia marah hingga mencakar mobil yang ada di dekatnya. Wednesday percaya bahwa ramalan Rowan tentang dirinya dengan Crackstone di masa depan, peringatan Goody Adams di masa lalu, dan teror monster di masa kini bukanlah sebuah kebetulan semata. Sheriff bersama anggota kepolisian Jericho menyisir tempat penyerangan monster. Di sana dia menemukan bukti foto pelaku penyerangan dari kamera yang dicuri oleh korban. Wednesday tampak memasuki sebuah kamar otopsi. Dia bermaksud untuk mengotopsi sendiri mayat korban di penyerangan monster. Sementara Ting menyalin berkas-berkas korban lain dari monster itu. Saat otopsi sedang berlangsung, Ting tiba-tiba datang, memberi kabar bahwa ada seseorang yang sedang datang. Tak berselang lama, sheriff dan dokter memasuki ruangan otopsi. Dokter ini menjelaskan kalau 2 jari di kaki kiri korban dipotong oleh pelaku. Dokter ini menebak pelaku menggunakan gergaji bedah. Tapi sheriff meminta agar persoalan jari ini tidak dimasukkan pada saat rilis hasil otopsi nanti. Sebelum pergi, dokter ini melihat salah satu lemari penyimpanan mayat terbuka. Dia berjalan menuju lemari itu. Saat lemari itu ditarik keluar, dia heran, kapan mayat ini sampai di tempat ini. Dia tidak tahu kalau mayat ini adalah Wednesday yang sedang menyamar dan bersembunyi. Setelah dokter itu keluar, Ting segera membuka lemari tempat Wednesday bersembunyi. Namun bukannya segera keluar, Wednesday meminta tambahan waktu 5 menit lagi di dalam. Wednesday menjelaskan pada Enid bahwa bagian-bagian tubuh yang berbeda hilang dari setiap korban penyerangan monster itu. Enid yang tak kuasa mendengar penjelasan itu langsung tak sadarkan diri. Saat sesi kelas Merlin berakhir, Wednesday melihat bekas luka cakar di leher Xavier. Ini yang mendorong dia diam-diam menyelimat ke workshop Xavier. Sesaat setelah Wednesday keluar dari tempat itu, Xavier mengetahui kedatangan Wednesday. Xavier bertanya tentang tujuan Wednesday mencarinya sampai ke tempat itu. Wednesday terlihat gugup untuk menjawabnya. Xavier bertanya kembali apakah kedatangannya untuk mengajaknya ke pesta dansa. Wednesday bertanya apakah harus dia yang menjawab terlebih dahulu. Tentu, jawab Xavier. Dengan terbata-bata akhirnya Wednesday mengatakan bahwa dia mengajak Xavier untuk datang ke pesta dansa. Enid sangat senang mendengar Wednesday akan ikut datang ke pesta dansa nanti. Dia mengajaknya ke sebuah toko. Tapi sayangnya Wednesday tak cocok dengan toko gaun pilihan Enid. Dia lebih terkesima dengan gaun hitam yang ia temui di toko barang antik. Saat tengah melihat gaun itu, tiba-tiba ia bertemu dengan Dr. Kinwood yang baru keluar dari toko barang antik tersebut. Wednesday membawa gambar monster hasil karya Xavier ke kantor sheriff. Gambar itu dibandingkan oleh sheriff dengan hasil foto dari kamera salah satu korban penyerangan. Meski gambar itu identik, tapi sheriff menganggap itu tidak cukup sebagai bukti. Sheriff memandang sebelah mata investigasi yang dilakukan oleh Wednesday. Tapi pernyataan sheriff ia tarik setelah ia mendapat kabar ada sambungan telepon dari wali kota. Sheriff mau melanjutkan diskusi tentang kasus ini. Di tempat lain, Lucas, anak wali kota, terlihat menghabari Enid yang sedang bersama teman-temannya. Lucas menyampaikan maksud kedatangannya untuk bertanya pada Enid, apakah Enid bersedia datang bersamanya pada pesta dansa nanti. Sementara Wednesday yang baru saja keluar dari kantor sheriff bertemu dengan Tyler. Tyler juga menanyakan tentang pesta dansa itu ke Wednesday, tapi sayangnya Wednesday sudah membuat janji bersama Xavier. Tyler merasa bingung dengan kondisi ini. Dia mempertanyakan status kedekatan mereka berdua selama ini. Wednesday menanting agar tak berkomentar apapun tentang hal ini. Wednesday terpaksa memindahkan foto-foto koleksi otopsinya ke tempat Eugene karena ini tak nyaman melihatnya. Sketsa ini petunjuk bagi Wednesday untuk menghentikan monster itu. Mendengar nama Enid, Eugene meminta Wednesday untuk memberikan madu permiriannya dan menceritakan tentang Eugene yang baik-baik pada Enid. Eugene menunjukkan lokasi lubang persis seperti yang ada di dalam gambar itu.
Karena Eugene mengidap klaustrofobia, dia tak ikut masuk ke dalam. Wednesday mengatakan, jika Eugene mendengar dia menjerit, mungkin dia sedang bersenang-senang di dalam. Mendengar hal itu, Eugene memutuskan untuk ikut masuk ke dalam gua. Di sana mereka menemukan banyak tulang-tulang yang berserakan di sana-sini. Mereka juga menemukan sebuah gelang rantai yang diikatkan ke dinding gua. Dan akhirnya Wednesday menemukan sebuah kuku yang menancap ke salah satu dinding gua. Wednesday kembali menyelinap ke workshop Xavier untuk mencari sampel DNA sebagai pembanding DNA kuku yang telah ia temukan. Dia mengais-ngais sesuatu di tempat sampah. Tiba-tiba Xavier datang dan menanyakan apa yang sedang Wednesday lakukan di sana. Wednesday menanyakan, mengapa Xavier bisa tahu persis wujud monster itu? Apa jangan-jangan Xavier lah monster itu sendiri? Xavier membantahnya. Ia mengatakan bahwa lukisan-lukisan itu ia dapat dari mimpi-mimpi yang menghantuinya selama ini. Xavier tersinggung saat Wednesday menuduhnya sebagai monster yang membuat teror dan membunuh banyak orang selama ini, termasuk membunuh Rowan. Wednesday membawa kuku monster dan sabel darah milik Xavier ke kantor sheriff. Ia meminta untuk melakukan tes kecocokan DNA antara keduanya. Wednesday mendatangi Eugene yang sedang berada di tepi kolam. Ia mengatakan bahwa ia tak jadi pesta dansa. Ia memilih untuk mengintai gua itu. Sementara Xavier sepertinya akan datang ke pesta dansa bersama Bianca. Ting terlihat sedang mengetik sebuah pesan. Ia segera memberikan pesan itu ke Tyler. Malam pesta dansa telah tiba. Para siswa tampak memasuki area tempat digelarnya acara. Wednesday yang sudah bersiap mengintai gua, tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya Tyler. Ting juga menyiapkan gaun untuk Wednesday. Gaun yang tempo hari mereka lihat di toko barang antik. Tyler terkesima melihat kecantikan Wednesday saat menggunakan gaun itu. Tapi Eugene justru heran melihat Tyler dan Wednesday yang terlihat sedang bersiap menuju pesta dansa. Eugene yang akhirnya mengerti memutuskan untuk berangkat mengintai gua itu sendirian. Meski awalnya Wednesday melarangnya, Eugene tetap nekat berangkat sendirian. Enid menumpahkan minuman ke baju Lucas. Dia bermaksud untuk membersihkannya, tapi dari sudut lain, Ajax melihatnya berbeda. Semua orang terpana melihat kedatangan Wednesday bersama Tyler. Marilyn juga terkejut melihat penampilan Wednesday. Xavier kecewa karena Wednesday lebih memilih untuk datang bersama Tyler daripada bersamanya. Terlihat obrolan dalam sebuah grup pesan yang mengatakan bahwa Outcaster akan kaget setengah mati. Di tengah hutan, Eugene sudah berada tak jauh dari mulut gua. Dia terus mengintai setiap pergerakan di sekitar gua. Sebuah truk terlihat datang memasuki Nevermore Academy. Sementara di dalam, para siswa sudah mulai turun untuk berdansa. Wednesday terlihat energik sekali. Terlalu energik malah. Entah apa yang merasukinya. Teman-teman Lucas terlihat memasang selang pada instalasi air pemadam kebakaran gedung. Lucas sempat takut ini akan berdampak pada reputasi ayahnya. Tapi teman-temannya meyakinkan ini adalah aksi balas dendam atas kejadian terbakarnya patung Joseph Creston di alun-alun. Eugene melaporkan ada seseorang yang datang. Seseorang itu tampak membakar gua tersebut. Sebelum ia pergi, ia sempat melihat keberadaan Eugene di sana. Eugene berlari ketakutan. Wednesday mendatangi Bianca yang sedang sendirian. Wednesday mengatakan bahwa pencipta sepatu hak tinggi pasti juga suka menyiksa orang. Bianca teringat perkataan ibunya bahwa emas ditempa api dan perempuan ditempa penderitaan. Saat dansa kembali digelar, Lucas dan teman-temannya melakukan aksinya. Keran penyiram otomatis dibuka, hingga pipa penyiram otomatis mengeluarkan cairan yang berwarna merah. Cairan berwarna merah seperti darah itu perlahan menetes dan menyirami semua orang di tempat itu. Wednesday tersenyum tipis. Saat semua orang menyadari ada cairan berwarna merah turun dari atas, mereka mulai panik, berteriak histeris, dan berlari ke sana kemari. Wednesday menyadari bahwa itu bukan darah babi asli, tapi sebuah cat. Saat Marilyn menyentuh Wednesday, Wednesday mendapat penerawangan bahwa Eugene sedang dalam keadaan yang berbahaya di hutan. Enid akhirnya menyadari bahwa ini adalah ulah Lucas dan teman-temannya. Ajax yang datang menenangkan Enid dan menjelaskan kenapa dia tak datang saat kencan tempo hari. Eugene berlari kencang. Di belakang ada sesuatu yang menyeramkan yang mengejarnya. Wednesday terus memanggil nama Eugene. Eugene terjatuh, kacamatanya terlepas. Eugene mendengar panggilan Wednesday. Tapi belum sempat mereka bertemu, sebuah monster yang menyeramkan sudah menyerang Eugene secara membabi buta. Bagaimana kondisi Eugene? Apakah dia selamat atau tidak? Siapa sebenarnya monster mengerikan itu? Temukan semua jawabannya di part 2 nanti. Kita sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau ada kritik dan saran tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.